wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Nurul Aulia. Kalian bisa memanggil Ibu dengan nama Bu Nurul. Dan Ibu adalah wali kelas dari kelas kalian, yaitu kelas Al-Battani. Nah, hari ini kalian akan belajar dengan Ibu di pelajaran IPS. Dan hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam. Sebelumnya, Ibu sudah memberikan kalian tugas, yaitu tentang kenampakan alam yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Dan Ibu sudah periksa dari jawaban kalian, ada yang menyebutkan kenampakan alam itu ada gunung, ada bukit, ada sungai, ada danau, dan lain-lainnya. Dan hari ini Ibu akan kembali menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kenampakan alam, jenis-jenis kenampakan alam, kemudian bagian dari kenampakan alam. Jadi disimak ya Nek, dan siapkan buku catatan kalian. Oke? Dah, siap? Kita mulai ya. Maha suci Allah yang telah menganugerahkan kepada kita dua bola mata kita yang berfungsi untuk melihat. Nah, jadi apa sih hubungan antara mata dengan kenampakan alam? Ada yang tahu kenapa hubungannya? Nah, Ibu kasih tahu ya. Jadi, kenampakan alam adalah sesuatu yang dapat terlihat langsung oleh mata kita, yang kenampakan itu memang dia sudah berada di alam semesta. Nah, ngerti? Oke, kita lanjut ya. Dan kenampakan alam itu dibagi menjadi dua. Ada kenampakan alam daratan, ada kenampakan alam perairan. Nah, untuk saat ini atau untuk hari ini kita akan belajar kenampakan alam daratan. Nah, ada yang tahu nggak kenampakan alam daratan itu apa? Ada? Oke, kita bahas ya. Kenampakan alam daratan adalah kenampakan alam berupa daratan yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal bagi kita manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan yang mengandung unsur tanah, unsur bebatuan, dan lainnya. Dan kemudian kenampakan alam itu sendiri atau kenampakan alam daratan itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada gunung dan pegunungan. Pegunungan ya. Nah, ada yang tahu nggak gunung itu apa dan pegunungan itu apa? Apakah mereka berbeda? Oke, berbeda enggak ya? Nah, jadi gunung adalah pernah nggak kalian jalan-jalan atau kemana ke Takingon? Pernah nggak kalian melihat gunung? Ada? Pasti ada ya. Jadi kita bahas, gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang tinggi. Dan gunung itu memiliki ukuran kurang lebih dari 1000 meter dari permukaan bumi. Nah, itu gunung. Sedangkan pegunungan adalah rangkaian pegunungan yang dia berada dalam suatu kelompok dan berada dalam suatu wilayah. Itu yang dikatakan dengan pegunungan. Ibu ulang ya. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Dan kemudian gunung itu dibagi menjadi dua. Ada gunung aktif, ada gunung yang tidak aktif.
bagaimana yang dimaksud dengan gunung aktif? Gunung aktif adalah gunung yang masih melakukan aktivitas vulkanik. Sedangkan gunung tidak aktif yaitu gunung yang sama sekali dia tidak ada aktivitas. Nah, kemudian apa sih manfaat dari gunung? Ada yang tahu? Nah, manfaat pertama dari gunung itu sebagai tempat penampungan air. Yang kedua, sebagai sarana tempat wisata. Yang ketiga, dia mengandung barang-barang tambang. Dan kalian bisa mencari lain ya, dan masih banyak lagi manfaat dari gunung. Oke, kalian sudah siap? Kita lanjut ya. Nah, kenampakan alam yang kedua itu ada bukit dan perbukitan. Nah, apakah sama antara bukit dan perbukitan? Nah, yuk kita bahas bersama ya. Nah, bukit adalah bentang alam yang memiliki luas permukaan itu lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Nah, itu yang dinamakan dengan bukit. Nah, bukit ini dia memiliki tinggi kurang lebih dari 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Nah, kemudian bagaimana yang dimaksud dengan perbukitan? Nah, perbukitan itu sendiri adalah rangkaian apa ya? Siapa yang bisa? Nah, perbukitan adalah rangkaian bukit yang berkelompok dan berjajar dalam suatu wilayah yang luas. Itu yang dinamakan dengan perbukitan. Dan apa sih manfaat dari bukit? Ada yang tahu? Nah, bukit itu memiliki manfaat sebagai tempat olahraga yang pertama. Nah, yang kedua, sebagai tempat wisata. Nah, yang ketiga apa? Ada yang tahu? Nah, yang ketiga, dia sebagai tempat bercocok tanam. Oke, sudah paham? Kita lanjut ya. Nah, kenampakan alam yang ketiga itu ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini sendiri merupakan wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200 sampai 500 meter itu di atas permukaan laut. Nah, itu yang dinamakan dengan dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini dia ada loh di daerah kita, di Aceh khususnya. Nah, dataran tinggi itu ada di Takengon. Nah, di Takengon itu pasti kan udaranya dingin kan? Ibu yakin kalian pasti pernah ke Takengon dan udara di sana sangat sejuk. Nah, kemudian pada peta itu dataran tinggi dapat dilihat atau ditunjukkan dengan garis yang berwarna kuning atau oranye kemerah-merahan. Nah, itu pada peta. Dan kemudian apa sih manfaat dataran tinggi ini? Nah, karena tingkat kesuburannya yang tinggi, maka dataran tinggi ini digunakan sebagai tempat untuk bercocok tanam, misalkan berkebun. Apa? Sayur, wortel. Kan di Takengon banyak nih, ada sayur, ada kentang, ada wortel, ada sawi. Karena di sana memang sangat subur. Kemudian di dataran tinggi juga ada pemukiman warga. Dan banyak pohon-pohon lainnya yang memang sangat indah di dataran tinggi. Dan yang keempat, yang termasuk ke dalam kenampakan alam itu adalah dataran rendah. Nah, dataran rendah ini sendiri merupakan daratan yang luas dan memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut.
Nah, daratan rendah biasanya terdapat di daerah pesisir. Nah, dia juga ada di daerah pemukiman yang memang agak seperti gunung, dia juga terdapat. Kemudian pada peta dataran rendah ditunjukkan oleh warna hijau. Kemudian apa sih manfaat dari dataran rendah? Manfaatnya sangat banyak. Kita sendiri atau tempat tinggal kita sendiri itu berada di dataran rendah. Contohnya pemanfaatannya itu lahan perkebunan, kemudian tempat area industri, kemudian area pemukiman seperti Ibu jelaskan tadi. Lanjut. Nah, kenampakan alam daratan yang kelima itu ada delta. Nah, ada yang tahu delta itu apa? Ada? Oke, kita bahas ya. Nah, delta itu sendiri merupakan wilayah daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Nah, itu yang disebut dengan nama delta. Dan delta itu biasanya dia terletak pada daerah muara sungai atau aliran atau pertemuan aliran air sungai dengan air laut. Nah, itu ya terjadinya delta. Dan dalam waktu yang lama atau bahkan tahunan, ribuan tahun atau puluhan tahun, delta dapat menjadi dataran rendah. Contohnya, dan di Indonesia ini banyak kota-kota besar yang asalnya itu dari delta. Contohnya itu adalah DKI Jakarta, ada Semarang, ada Surabaya, ada Merauke. Nah, kota-kota ini dulunya itu adalah delta. Dan karena udah prosesnya bertahun-tahun, maka delta ini menjadi dataran rendah sehingga dijadikan sebagai tempat pemukiman. Dan yang terakhir kenampakan alam daratan itu adalah lembah. Nah, lembah ini sendiri dia merupakan wilayah daratan yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Nah, lembah ini dia dibagi menjadi dua. Ada lembah yang disebut dengan jurang, ada lembah yang disebut dengan ngarai. Nah, ini tergantung dari ciri-ciri mereka. Dikatakan jurang atau lembah jurang karena kedalamannya itu yang sangat jauh dan tajam. Kemudian lembah ini dia memiliki luas yang sangat besar sampai puluhan kilometer. Kemudian apa sih manfaat dari lembah? Nah, lembah ini dia bisa dijadikan sebagai objek wisata. Kemudian dia bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Kemudian dia juga bisa dijadikan sebagai tempat pemukiman. Nah, oke. Kalian sudah paham tentang kenampakan alam daratan? Sudah paham? Nah, kalau kalian belum paham, nanti kalian bisa ulang lagi ya. Dan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kenampakan alam daratan itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada gunung atau pegunungan. Yang kedua ada bukit atau perbukitan. Yang ketiga itu ada dataran tinggi. Yang keempat ada dataran rendah. Yang kelima ada lembah. Dan yang keenam itu ada delta. Nah, itulah jenis-jenis dari kenampakan alam daratan. Dan nanti bisa kalian cari lagi di buku-buku lainnya atau di internet. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.